mengadministrasikan kepemimpinan kabinet itu dengan Gibran. Gibran pengetahuan dia hanya sebatas lokal Kota Solo. Nah, SBY punya pengalaman memimpin secara nasional. Jadi pasti akan ada partner diskusi Prabowo setiap hari mungkin atau seminggu sekali dengan SBY. Jadi terima faktanya bahwa SBY tetap adalah faktor di dalam pemerintahan Prabowo nanti itu intinya tuh. Selain Pak SBY, saya kira ini kalau kita lihat Pak Prabowo punya beberapa lingkaran lain, yaitu yang nanti jadi konsultasinya ini, dan banyak kita tahu bahwa kan senior militer yang satu angkatan dengan Pak Prabowo di situ. Sebutlah misalnya ada Pak Glenny, atau yang sekarang ini kelihatan sering mendampingi Pak Syafri Samsudin gitu ya, Bung Rocky. Nah, ini kan menjadi menarik bagaimana kira-kira nanti peran Gibran ya dalam situasi, dalam konstelasi politik semacam itu. Saya telah melihat bahwa pertaruhan kabinet nanti adalah soal legitimasi dari Prabowo yang memang dipilih secara legal, tetapi ada problem legitimasi, yaitu Gibrannya sendiri kan, itu yang akan menjadi terus pembicaraan publik. Nah, dalam keadaan legitimasinya rendah, tentu Prabowo membutuhkan semacam penasehat. Saya sebetulnya penasehat paradigma itu, kalau nggak mau disebut penasehat politik. Jadi kelihatannya akan ada 2-3 senior mungkin, ya pasti ada Pak Luhut di situ yang dianggap juga senior di dalam pemerintahan dan pengetahuan tentang berbagai hal Indonesia maupun luar negeri. Ada Pak Syafri Samsudin yang juga teman dekat dengan Pak Prabowo, ada semacam Glenny Kairupan. Jadi semuanya geng tidak sebetulnya, tetapi geng ini bukan geng politik. Geng ini adalah geng yang memanfaatkan suasana keterbukaan untuk menyatakan bahwa kami ingin, kira-kira kalau saya bisa berpikir begitu, kami ingin menyelamatkan pemerintahan ini sampai 2029. Jadi pasti akan ada nasihat dari Pak SBY bagaimana memerintah dengan baik, bagaimana memerintah dengan cerdik, bahkan tuh lalu ada ya sama juga itu Pak Luhut, Pak Glenny Kairupan, ada Pak Syafri yang memang datang dari basis militer, tetapi tidak mungkin membayangkan ini negeri akan jadi militeristik, kan nggak bisa begitu cara berpikirnya kan. Kalangan senior ini, SBY, Pak Luhut, Glenny, Syafri, kan semuanya udah melalui proses reformasi, lalu merasa bahwa sekarang adalah era demokrasi. Jadi civilian values akan diucapkan melampaui semua sensasi atau ambisi untuk mengembalikan Indonesia dalam sifat yang militeristik. Tetapi kekuasaan tetap harus dikontrol supaya potensi Indonesia jatuh kembali dalam pemerintahan yang tidak demokratis bisa kita cegah dari sekarang. Nah, itu fungsi dari masyarakat sipil, fungsi dari guru-guru besar, fungsi dari dosen-dosen, fungsi dari mahasiswa untuk memastikan bahwa kepemimpinan Prabowo harus dikendalikan berbasis pada kepentingan kedaulatan rakyat, berbasis pada nilai-nilai sipil. Jadi the supremacy of civilian value harus jadi semacam paradigma demokrasi bagi pemerintahan Prabowo yang akan datang. Saya kira itu.